A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari hadirin sekalian, kita awali dengan azkarus sabah atau zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Segala puji itu kepunyaan Allah. Mudah-mudahan Allah karuniai kita tetap terus istiqamah sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin sekalian, mari kita awali dengan tilawah Al-Quran. Luruskan niat, bulatkan tekad, semata hanya ridho Allah azza wa jalla yang kita kejar. Kita tilawah Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau di rumah ada Al-Quran, silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Terakhir, ulaika
ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, mohon jamaah TikTok, YouTube, Instagram mengecek suara kualitas audionya. Kalau rasanya tidak seperti biasanya kualitas audionya, tolong ditulis di kolom komentar biar segera diperbaiki kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, artinya apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah, menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada kamu menyebut nenek moyangmu itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, dan tidak ada baginya hal yang baik di akhirat kelak, atau nggak ada baginya kesempatan dapat kebahagiaan di akhirat karena dia cuma minta kebaikan di dunia saja. Tapi ada di antara mereka orang-orang yang kalau berdoa mereka bukan cuma minta kebaikan di dunia aja, tapi doa mereka adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa di antara mereka yang kalau berdoa, ya Allah bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka, biasanya yang berdoa dengan doa tersebut adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang kufar, mereka cuma minta bahagianya di dunia dan Allah kasih. Dan Allah beritahu pada mereka, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Buat mereka di akhirat nggak dapat bagian. Dan buat mereka di akhirat nggak dapat kesempatan. Dan buat mereka di akhirat nggak ada kebahagiaan. Karena mereka adalah orang yang dambakan baiknya cuma di dunia. Doa kita beda, doa kita lain, doa kita super spesial. Doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang menyebutnya doa sapu jagat. Dulu ada cerita Sayyidina Bilal bin Rabah melihat sahabat zikirnya panjang-panjang. Sahabat tuh ada yang zikirnya dari subuh sampai duha. Salah satunya namanya istri Rasulullah SAW yang bernama Juwairiyah. Istrinya Nabi yang bernama Juwairiyah itu, Juwairiyah atau dengan nama yang lain, itu kalau berzikir dari ba'da subuh sampai duha. Sampai-sampai Nabi pernah bertanya, istriku kamu zikir dari habis subuh sampai duha? Iya wahai sayang suamiku. Mau gak aku kasih amalan, yang amalan itu setara dengan zikirmu dari ba'da subuh sampai duha? Oh ada amalan zikirnya apa? Amalan zikirnya ucapkan olehmu subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Itu zikir setara dengan zikir panjangmu dari ba'da subuh sampai waktu duha. Ulangin, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sahabat yang di rumah, yang online juga diikuti ya. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengalahkan
memisahkan orang yang berdoa dengan zikir yang baru saja kita baca, kecuali orang yang baca zikir itu dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin kecuali yang zikir dengan zikir itu tapi jumlahnya lebih banyak. Misalkan Mas Mendes zikir dengan zikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi, itu kurang lebih 10 kali zikir kayak gitu. Itu nggak ada yang bisa ngalahin kecuali yang zikir dengan bacaan yang sama lebih dari 10 kali. Artinya ini kan zikir yang istimewa dan spesial. Bahkan kata Nabi itu bisa setara dengan zikirnya seseorang dari ba'da subuh sampai waktu duha. Allahu Akbar. Makanya dihafal ya jemaah, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dipotong aja nanti teman-teman yang jago motong silahkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ia berkata, satu kaum dari masyarakat Badui datang ke tempat wukuf, lalu mereka berdoa, ya Allah jadikan tahun ini sebagai tahun yang banyak turun hujan. Ya Allah jadikan tahun ini sebagai tahun kesuburan. Ya Allah jadikan tahun ini sebagai tahun kelahiran anak yang baik. Dan mereka sama sekali tidak meminta untuk urusan akhirat, maka Allah menurunkan firman-Nya, ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, tapi mereka nggak dapat apa-apa di akhirat. Pentingnya minta sama Allah, minta akhirat. Salah satu hal kenapa kalau misalkan seseorang itu boleh-boleh aja dia berzikir, bersolawat, meminta tujuan dunia, tapi ingat ayat ini jemaah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang mintanya cuma dunia, di akhirat nanti dia nggak dapat bagian. Itu sebabnya kenapa para ulama menyebutkan kalau minta apa-apa minta sama Allah, awalkan dengan banyak memuji Allah termasuk bersolawat, tapi ingat mintalah pada Allah yang paling tinggi, yakni minta surga Firdaus. Jadi kalau ada di antara jamaah saya sering dengar kalimat, mau apa sih? Motor, solawatin aja. Mau apa sih? Mobil, solawatin aja. Mau apa sih? Handphone, rumah, tanah, solawatin aja. Kalimat ini itu sebenarnya maksudnya baik, menjadikan kita menginginkan sesuatu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu metode mendekatkan diri kepada Allah adalah bersolawat, karena Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat 1 kali, Allah balas solawatnya 10 kali. Tapi belum selesai. Minta sama Allah itu dengan cara wasilah, salah satunya amal soleh bersolawat itu bukan cuma sekedar dunia, handphone, motor, mobil, rumah, tanah semata. Karena Allah berfirman, siapa yang cuma minta dunia, di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Rugi. Maka mintalah sama Allah surga yang paling tinggi, minta surga Firdaus. Jadi kalau kita minta surga yang paling tinggi, sangat mudah bagi Allah mempercikkan atau memercikkan keindahan surga Firdaus itu di dunia pada kita dengan dikabulkannya hajat-hajat kita. Maka kalau cuma sekedar bersolawat minta rumah, bersolawat minta motor, bersolawat minta urusan-urusan perkara dunia, itu permintaan yang paling mudah dan murah. Itu permintaan yang paling mudah dan paling murah. Tapi justru mintalah sama Allah, minta surga Firdaus. Khalas. Mintalah kepada Allah surga Firdaus. Jadi jangan melulu minta sama Allah tuh perkara-perkara dunia ya jemaah. Karena takutnya nanti kalau kita minta perkara-perkara dunia, na'udzubillahnya di akhirat nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa kalau kita cuma minta perkara dunia. Next.
Dan ada di antara mereka manusia yang berdoa. Nah, ini baru doanya kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, doa ini meliputi berbagai kebaikan di dunia dan menjauhkan segala kejahatan di dunia. Dan doa ini adalah kebaikan yang mencakup semua permintaan duniawi dan ukhrawi. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu doa yang mencakup semua permintaan terkait duniawi dan ukhrawi, tentang dunia dan akhirat. Jadi jamaah dimanapun berada, kalau jamaah punya waktu yang begitu sempitnya, kehidupan yang sangat sibuknya, sampai-sampai nggak ada kesempatan untuk berdoa dalam waktu yang cukup lama, miliki satu doa ini yang jangan sampai jamaah tinggalkan. Doanya adalah Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai ditinggal. Kalau kita waktunya sempit, sedangkan aktivitas kita lagi padat-padatnya, hidup kita lagi sibuk-sibuknya, kita nggak punya panjang waktu untuk berdoa, berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lagi ngaji, nggak kerasa, loh kok udah syuruk aja, loh kok udah 5:30 aja. Jamaah lagi pada mau berangkat kerja, ada yang mau buka toko, ada yang mau berdagang, ada yang mau bertani, ada yang mau bercocok tanam, dan segala bentuk macam-macamnya. Kita nggak punya waktu. Terus gimana supaya kita terdapat kebaikan dunia akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kata Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir, doa ini mencakup kebaikan dunia berupa kesehatan, 1, rumah yang nyaman, 2, istri salihah, 3. 1, kesehatan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir. 2, rumah yang nyaman. 3, istri salihah. 4, rezeki yang barakah. 5, ilmu yang bermanfaat. 6, amal salih yang diberkahi. 7, kendaraan yang prima. 8, keharuman nama. 9, dan semua kebaikan di dunia. Saya ulangin. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, rumah yang nyaman. Yang ketiga, istri yang salihah atau pasangan hidup yang salih. Yang keempat, rezeki yang barakah. Yang kelima, ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, amal salih yang semakin dimudahkan. Yang ketujuh, kendaraan yang prima. Yang kedelapan, keharuman namanya harum gitu, dibuat baik sama Allah. Yang kesembilan, semua kebaikan terkait kebaikan dunia. Ini ungkapan para ahli tafsir dalam halaman 669. Jadi kalau kita bingung nih, kita doa pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya anak, pengen punya pasangan, yang jomblo atau yang jomblo fisabilillah pengen punya pasangan yang saleh-salihah, yang qadarullah ingin ini dan ingin itu terwakilkan dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua kebaikan di dunia Allah kasih sama dia. Terus wa fil akhirati hasanah. Apa maksud tentang kebaikan di akhirat?
Kata para ulama tafsir, apa yang dimaksud tentang kebaikan di akhirat? Kebaikan di akhirat yang pertama, syurga yang paling tinggi, yakni syurga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan menempati syurga Firdaus dan mereka akan kekal di dalam syurga Firdaus. Yang kedua, rasa aman dari ketakutan pada hari kiamat. Rasa aman dari ketakutan, rasa aman dari ketakutan pada hari kiamat. Yang ketiga, kemudahan hisab. Kemudahan hisab. Yang keempat, kemudahan berbagai urusan akhirat. Yang keempat, kemudahan berbagai urusan akhirat. Jadi yang pertama, Allah masukkan dia ke dalam syurga yang paling tinggi, yaitu syurga Firdaus, atau minimal masuk syurga itu udah rasa syukur yang tinggi. Yang kedua, rasa aman dari ketakutan pada hari kiamat. Yang ketiga, kemudahan hisab. Yang keempat, mendapat kebaikan berbagai urusan akhirat. Ini tentang fid dunya hasanah. Yang ini wa fil akhirati hasanah. Jadi fid dunya hasanah itu dapat semua kebaikan dunia, dari sehat, rumah, istri, pasangan hidup, rezeki, ilmu manfaat, amal soleh yang termudahkan, kendaraan yang prima, pujian-pujian yang datang karena keharuman nama, dan semua kebaikan di dunia dia dapat. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat mereka mendapat kebaikan. Itu kata para ulama meliputi masuk syurga yang paling tinggi, yakni syurga Firdaus, mendapatkan rasa aman dari ketakutan terhadap hari kiamat. Yang ketiga, mendapat kemudahan hisab. Yang keempat, mendapat kemudahan berbagai urusan akhirat. Komplit nggak doanya? Komplit. Jadi kalau waktu singkat, kehidupan kita sibuk dan padat, tapi kita ingin doa singkat ini menyapu bersih semuanya, maka berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebabnya kenapa orang kita mengistilahkan doa itu dengan sebutan doa sapu jagat. Karena emang doa itu tuh menyapu bersih semua doa yang diinginkan setiap hamba. Siapa di antara kita yang gak mau sehat? Coba jemaah, ada yang gak mau sehat? Mau. Siapa yang gak mau mobilnya prima, kendaraannya nyaman? Mau. Rumah yang luas, rumah yang asri, menyamankan penghuninya? Mau. Siapa yang gak mau ilmu yang bermanfaat? Mau. Jadi ini tuh doa simple, sederhana, kita ucap paling 5 detik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 5 detik. 5 detik yang menyapu bersih semuanya. Doa itu tuh cuma 5 detik kita mengucapnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi 5 detik ini menyapu bersih semuanya. Kalau bisa jangan dilewatkan doa yang sederhana ini jemaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun wa qina adzabannar, kata para ulama tafsir, wa qina adzabannar artinya Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari api neraka. Yang kedua, terhindar dari berbuat dosa. Yang ketiga, terhindar dari berbagai perkara syubhat. Jadi 3. Yang pertama, Allah selamatkan dia dari siksa api neraka. Yang kedua, dia dihindari dari berbuat dosa. Yang ketiga, dia terhindar dari berbuat syubhat. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, Al-Qasim Abu Abdurrahman mengatakan, barang siapa yang dianugerahi hati yang selalu bersyukur, lisan selalu berzikir, hati yang sabar, berarti dia telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dilindungi dari azab neraka.
Ini juga termasuk 3 syarat supaya dapat kebaikan dunia akhirat. Yang pertama, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisan yang selalu berzikir. Yang keempat, diri yang selalu sabar dalam setiap episode hidup. Maka kata Al-Qasim Abu Abdurrahman, orang kalau dapat itu maka sungguh dia dapat kebaikan dunia dan dapat kebaikan di akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ma'mar dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi sering berdoa dengan doa ini jamaah, halaman 670. Nabi sering banget doa pakai doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita mau meneladani Nabi, mau meniru Nabi, mau sayang sama Nabi, mau cinta sama Nabi, teladani juga doa yang sering Nabi baca. Di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau doa paginya Nabi yang enggak pernah Nabi lewatkan apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Juga zikir pagi petang tuh enggak pernah Nabi lewatkan, namanya azkarus sabah sama azkarul masa. Azkarus sabah artinya zikir pagi, sama satu lagi zikir petang, jangan dilewatkan. Sama Nabi juga gak pernah melewatkan baca Sayyidul Istighfar. Ini doa-doa powerful. Apalagi kita dulu pernah belajar, masih ingat ya, dalam kitab adab-adab berdoa Muntaqo al-Adab Syariah wal Minah al-Mar'iyah ada 5 doa. Grade doa paling tinggi, doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Grade nomor 2, doa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazan idza syi'ta sahla. Yang kemarin, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa terbaik. Grade-nya grade nomor 2. Sekarang doa terbaik nomor 3, doa dari para ulama atau para sahabat. Nomor 3 sahabat dulu, sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang Nabi sabdakan 3 generasi terbaik adalah khairul quruni qarni summaladzina yalunahum summaladzina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik generasi itu generasi saya, yaitu para sahabat, sesudahnya para tabi'in, sesudahnya tabi'ut tabi'in. Jadi nomor 3, doa yang berasal dari beliau-beliau semua nih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Contoh doa dari tabi'in, Sayyiduna Al-Imam Hasan Al-Basri. Pernah diajarin gak doanya Al-Imam Hasan Al-Basri? Doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tibaa wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Itu doa dari tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri. Boleh diamalin? Boleh. Grade yang keempat, doa dari para ulama. Yang para ulama ini menyusun doa yang bersumber dari baginda sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa yang indah. Para ulama ngajarin gitu. Yang kelima, doa kita bebas, bahasa mana aja Allah tahu, bahasa Sunda Allah tahu gitu, bahasa Jawa Allah tahu, bahasa apa lagi? Mas Mendes dari mana? Kupang. Kalau Kupang gimana? Beta berdoa ya Allah, begitu kan? Atau gimana? Hah? Beta atau apa? Apa? Beta. Beta atau apa? Saya. Oh saya.
Kalau beta dari Papua, beta. Atau dengan kata-kata lain itu boleh, sekali lagi boleh ya. Dengan bahasa apapun Allah itu tahu, dengan bahasa apapun Allah itu paham. Begitu. Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada riwayat Imam Ahmad juga. Kalau tadi riwayat Bukhari ya jamaah bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Ini riwayat Ahmad dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah pernah menjenguk seorang muslim yang sudah lemah seperti anak burung. Lalu beliau bertanya kepadanya, apakah engkau berdoa kepada Allah atau memohon sesuatu kepada Allah? Ya, aku berdoa, ya Allah, jika engkau menetapkan siksa kepadaku di akhirat, timpahkan saja kepadaku lebih awal di dunia. Maka Rasul bersabda, subhanallah, engkau tidak akan kuat dan tidak akan sanggup menerimanya. Mengapa engkau tidak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Maka Rasulullah mendoakan orang tersebut dan Allah pun menyembuhkan orang tersebut. Jadi dulu zaman Nabi itu juga ada orang sakit terus dia pasrah. Ya Allah, kalau engkau pengennya saya disiksa di dunia, udah siksa duluan deh ya Allah, gitu. Ya Allah, kalau misalkan hamba ini daripada disiksa di akhirat, mending timpakan siksanya di dunia ya Allah. Terus Nabi bilang, jangan doa kayak gitu karena kamu gak akan kuat. Jadi kalimat biar aku saja karena kamu gak akan kuat, itu kalimat dari dulu udah ada. Nabi tuh ngingetin, kamu jangan doa begitu karena kamu tidak akan kuat. Jangan berdoa berharap keburukan atau mendoakan keburukan buat diri sendiri. Ya Allah, udahlah saya mati aja lah. Jangan. Ya Allah, udah saya gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan, ibu saya juga ikut meninggal dalam kecelakaan tersebut, adik saya, kakak saya doang di rumah sendirian. Daripada saya sebatang kara, udah saya mati aja ya Allah. Jangan pernah meminta keburukan atas diri sendiri. Minta tuh yang baik-baik. Jangan minta yang buruk, minta yang baik-baik hadirin. Minta kok yang buruk, minta yang baik. Nabi aja mengajarkan, kamu tuh jangan doa kayak gitu. Emang kamu doanya apa sih tadi? Ya Allah, jika engkau menetapkan siksa bagiku di akhirat, segerakan di dunia siksa itu ya Allah. Dia minta, kayak gitu permintaannya coba. Dan Nabi bilang, subhanallah, kamu jangan minta begitu karena kamu gak akan kuat. Lalu Nabi pun mengganti dengan kalimat, berdoalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa begitu. Jadi doa itu bisa gak buat orang sakit? Bisa sekali. Bisa gak dalam semua keadaan? Sangat bisa. Semua keadaan bisa. Lagi sakit, lagi terhimpit, lagi kurang, lagi bingung, itu bisa banget. Teman-teman, orang yang sahabat lihat hari ini, kok kayaknya dia gak pernah punya masalah ya. Hidupnya bahagia terus, senyum terus. Sebenarnya dia juga sama punya masalah. Tapi bedanya dia pandai menyembunyikan masalahnya. Sebenarnya orang yang kita lihat kayaknya hidupnya bahagia-bahagia aja tuh, enggak, dia tuh sama punya masalah sama kayak kita. Cuman bedanya dia pandai mengeluhnya hanya kepada Allah, bukan dikeluhkan di hadapan manusia. Aduh saya bingung, gak bisa bayar ini, gak bisa bayar itu. Sama-sama kurang. Sama-sama sedang diuji kekurangan finansial. Tapi bedanya Anda mengeluh, dia tidak. Anda pandai meminta kepada orang, dikit-dikit ngandarin makhluk, dia tidak. Dia menjaga ifah, menjaga wibawa, menyandarkannya hanya kepada Allah. Orang tuh macam-macam jamaah. Makanya sebisa mungkin sebelum kepada manusia kita meminta, kepada manusia kita mengadukan keluh kesah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kalau ada chat yang belum dibalas, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasih petunjuk terbaik. Kadang juga kalau jamaah pun nanya, jawabannya pasti dua. Yang satu sabar. Yang kedua baik sangka kepada Allah. Udah pasti jawabannya itu aja udah.
Pak Ustadz ini gimana begini. Sabar. Yang kedua baik sangka kepada Allah. Gitu aja kan. Sabar Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Baik sangka sama Allah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kita enggak suka hari ini adalah yang terbaik buat kita. Itu aja paling jawabannya. Kalaupun ada yang tidak dibalas pesan WhatsApp-nya, ya dimaafkan. Mohon dimaafkan karena tidak semua pesan bisa dibalas. Barakallahu fiik. Ayat yang 202. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut persyaratan Imam Bukhari, tapi keduanya tidak meriwayatkannya melainkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu cepat perhitungannya. Allah tuh langsung bisa hitung, set, vret. Di yaumul hisab tuh sangat-sangat bisa. Cuman yang menegangkan tuh pertanggungjawaban kitanya. Kebayang gak sih? Hari ini di sebuah negara ada teknologi tanpa kasir. Tanpa kasir. Betul-betul barang dimasukin, begitu nanti Anda tinggal narok barang itu di satu tempat, mesin otomatis menghitung. Dalam kurang dari 10 detik, semua barang item yang ditaruh di tempat itu terhitung semuanya. Kalau ada 10 item semuanya terhitung. Item ini harganya sekian, item ini harganya sekian, dan seterusnya. Kalau manusia bisa bikin alat secanggih itu, gak perlu lagi yang namanya nit. Yang kayak di kasir mesin yang di barcode terus di scan barcode-nya pakai sinar UV itu udah gak perlu lagi di sebagian kota. Bahkan kalau di kita jamaah itu masuk tol harus nge-tap dulu ya, e-tolnya, kartu e-tolnya di-tap dulu, tet, baru jalan, kebuka gerbangnya. 2013, 2014 saya ke Singapura. Di Singapura tuh 2013 udah nggak kayak gitu. Mobil tinggal jalan, set, tahu-tahu di sini ada mesinnya, terus tiba-tiba begitu masuk terkurangi jemaah. Misalkan sekian ringgit, 200 ringgit, misalkan tolnya 5 ringgit, nanti tahu-tahu langsung kurang 195 ringgit. Tanya saudara-saudaranya yang di Singapura, di Malaysia, udah begitu sistemnya. Kita masih ngetap, ngantri, terus baru dibuka gerbangnya. Di sana udah enggak. Kalau manusia bisa punya teknologi secanggih itu, gimana lagi teknologinya Allah. Innallaha sari'ul hisab. Wallah, sesungguhnya dan Allah itu sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Jangan dikira Allah itu lama. Yang lama itu pertanggungjawaban kita nanti. Kita mau tanggung jawab apa jemaah? Maka persiapkan pertanggungjawaban terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, terima kasih jemaah TikTok, YouTube, Instagram atas hadirnya teman-teman semua di sini. Terima kasih juga atas luangan waktunya, paket datanya, kuota-kuotanya yang dihabiskan untuk bermajelis ilmu bersama secara live streaming dari manapun sahabat berada. Terima kasih juga atas tap-tap layarnya, gift-gift terbaiknya. Semoga Allah memuliakan dan membalas dengan syurga firdaus tanpa hisab. Hari ini insya Allah kita dapat tamu spesial. Mas dari mana mas? Dari Cilacap, Masya Allah. Mas siapa mas? Mas Andri sama mas siapa? Soleh, ganteng. Mas Valen, Mas Andri sekeluarga, Mas Valen sekeluarga, sama ibu dari Cilacap. Selamat datang di Masjid Fatimah Garung Wonosobo. Jamaah di rumah juga silakan kalau ada yang berkenan bersilaturahim di Masjid Fatimah Garung Wonosobo, berkabar aja. Caranya mudah, tap link di bio aja, nanti WA-WA-an. Takutnya pas lagi kesini, pas saya nggak di sini atau pas lagi keluar kota, maka kabar-kabaran terlebih dahulu ya. Niatnya mau surprise, tahu-tahu kayak kemarin. Surprise dari Makassar nggak ketemu sama kami karena lagi keluar kota.
Sebelumnya juga iya, niatnya mau surprise, ada jamaah dari Bandung, malah gak ketemu. Jumat 2 pekan yang lalu itu ada jamaah dari Bandung, surprise tapi malah qadarullah gak ketemu karena waktu itu kami ada acara di luar kota. Jadi kalau bisa silakan silaturahim, komunikasi terlebih dahulu. Dan buat teman-teman, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya ya. Sebut nama, asal kota, asal negaranya. Terima kasih banyak. Dan insya Allah akhir tahun ini akan jadi akhir tahun yang spesial buat kita bersama-sama. Karena 2023 kita akan buka lembaran-lembaran baru. Mohon doa restunya sahabat semuanya. Semoga kita semuanya jadi hamba yang lebih baik satu sama lain, yang saling mendoakan satu sama lain. Bagi sahabat juga yang mau ikut andil bangun masjid, bisa juga sampaikan link di bio ya. Barakallahu fiik. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan Mas. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya sini? Silakan hadirin, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etna dari Cilacap. Mau bertanya Ustadz, hukum mengirim doa buat anak yang baru lahir sebelum pernikahan, nisbatnya itu ke ibu atau bapaknya yang sudah meninggal. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Anak yang lahir di luar nikah, kata Nabi SAW, al-waladu li sahibil firash. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, nasabnya dinasabkan kepada ibunya. Li sahibil firash, kepada si pemilik ranjang. Jadi nasabnya adalah kepada ibu, bukan kepada bapak. Dan apakah kalau kita doakan itu boleh? Jawabannya boleh. Doanya apa yang Nabi sering ajarkan kalau kita mendoakan yang sudah tiada? Minimal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Begitu ibu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Barakallah. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati Allah dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustadz dari Yustia NS. Ustadz Mujim bertanya, apakah doa kunut bolehkah memakai doa sapu jagat Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Bolehkah doa kunut memakai doa sapu jagat? Jawabannya, lakukan kunut sesuai dengan yang Nabi telah pernah lakukan. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, ila akhirih, dan seterusnya. Itu silakan lakukan sesuai dengan yang Nabi lakukan saja, itu lebih selamat. Karena apa yang dicontohkan Nabi itu paling layak untuk kita teladani. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Fadhal. Ada pertanyaan lain? Mas Mendes, wujud soal? Lagi? Mas Mendes? Wis. Bismillah. Pertanyaan dari YouTube Ustadz dari Ferry Afriansah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, dosakah kita jika tidak memberikan pinjaman uang kepada saudara walaupun mungkin dia dalam keadaan susah dan membutuhkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah berdosa kalau kita tidak meminjami saudara padahal saudara kita butuh? Jawabannya tergantung. Kalau memang kita diberi kelebihan oleh Allah, lebih, sangat dan sangat lebih, nominal yang dia butuhkan adalah nominal yang sangat bisa kita membantunya. Contoh, kita punya uang 100 juta,
dia cuma pengen minjem 50.000, alangkah baiknya dibantu. Bahkan gak usah ngutang, ikhlaskan dan 50.000 pakai aja. Tapi kalau kondisi yang kedua ini terjadi, maka jawabannya yang kedua berbeda. Kondisi yang kedua, kita qadarullah sedang gak punya apa-apa, kita sedang kurang, atau kita punya dengan nominal uang yang sama, anak-anak kita pun juga membutuhkannya, maka menjadi pilihan untuk menolak atau untuk memberi, mengutamakan orang lain. Kalau menolak berdosa atau enggak? Enggak berdosa. Kalau menolak tidak dosa. Kalau kondisinya nomor 2 ya. Kalau nomor 1 ya kebangetan lah. Kalau kita punya kelebihan harta terus kita enggak bantu orang padahal kita bisa banget bantu dia, itu kebangetan. Intinya 2 kondisi yang berbeda menyebabkan 2 hukum yang berbeda juga. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Pertanyaan dari YouTube Ustadz, dari Neng Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya, jika seorang wanita hamil dan hamil tersebut dengan orang non muslim, itu hamil di luar nikah, tapi dinikahi sama orang yang muslim, apakah nasabnya ke siapa Ustadz? Jazakumullah khairan. Kata Nabi SAW, al-waladu li sahibil firash, dalam hadis, sesungguhnya anak yang hasil daripada perbuatan di luar pernikahan itu nasabnya kepada ibu, bukan kepada bapak. Nanti kalau dia dalam keadaan hamil dinikahkan dengan laki-laki muslim, tetap gak bisa dinasabkan ke sana, karena dia sudah hamil di luar daripada pernikahan yang sah, maka nasabnya kepada dirinya. Dan itu harus dilaporkan kepada pihak pencatat administrasi negara, agar supaya nanti di akte itu hanya dia dan anaknya saja, dan itu boleh. Di akte keluarga itu hanya dia dan anaknya saja, itu diperbolehkan. Ceritakan saja dan bahwasanya kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha penerima taubat, asalkan taubat taubatan nasuha. Terus berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, terkait tentang menikah dengan, awalnya dia berbuat dengan non muslim kemudian menikah dengan orang muslim. Tentu siapapun, ini terbuka buat siapapun, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saking Maha Pengampunnya Allah, Allah tuh mengampuni dosa, termasuk dosa zina yang pernah dilakukan, asalkan orang itu taubat dengan taubatan nasuha. Syarat taubat nasuha 3, tinggalkan seketika, janji tidak akan mengulangi kembali. Yang ketiga mengisi hari-hari setelah taubat dengan beramal saleh. Itu syarat taubat nasuha. Ada pertanyaan dari akun Teh Hijau di TikTok, jika kita berdoa minta dimutasi kerja, apakah termasuk perihal dunia dan apakah boleh? Berdoa meminta agar kita dimutasi tempat kerjanya dari misalkan di luar kota kelahiran kita ingin bekerja di tempat kelahiran kita, tentu diperbolehkan. Minta apa saja terkait dunia diperbolehkan. Tinggal dilengkapi saja. Mintanya jangan cuma sekedar mutasi saja, tapi minta juga, ya Allah semoga sholatnya khusyuk, bisa beribadah istiqomah, semoga engkau karuniai surga firdaus. Itu minta. Jadi mintalah paket lengkap, jangan cuma dunia, tapi minta juga tentang akhirat. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200, kalau kamu mintanya cuma dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, nanti di akhirat kamu gak dapat apa-apa. Jadi kalau kita mintanya cuma mutasi dunia doang, di akhirat kita gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mintanya, ya Allah mudahkan mutasi, nanti hamba dekat dengan keluarganya jadi lebih terjalin silaturahminya dan segala macam kebaikan di akhirat dia minta, termasuk minta surga yang paling tinggi, maka sungguh itu permintaan yang paling baik. Begitu ya, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Dari akun Bunda Hanina, gimana menyikapi suami yang tidak sholat ke masjid tapi juga tidak mau jamaah di rumah? Jawabannya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Toha ayat 132, ajak terus dan jangan pernah bosan mengajak suami dalam kebaikan, wastabir 'alaiha, dan banyak-banyak sabar dalam mengajak beliau. Barakallahu fikum.
Dari Erwin Prasetya, gimana cara menghadapi orang yang sulit bayar utang padahal udah bertahun-tahun utangnya tetap aja masih ngeles? Yang pertama, tagih. Hutang itu harus ditagih. Kalau memang dia masih ngeles, ingat Rasul bersabda, siapa yang dia tidak mau membayar hutangnya, dia mati dalam keadaan sengaja nggak mau bayar hutang, dia akan dibangkitkan dalam barisan pencuri. Nauzubillahi min dzalik. Putra sejati izin bertanya, seorang pezina meskipun bertaubat nasuha, apakah di akhirat tetap diazab oleh Allah Azza wa Jal? Siapa yang bertobat dengan taubat nasuha, maka kalau Allah terima taubat nasuhanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah berfirman Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat asalkan taubat nasuha, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci asalkan taubat nasuha, maka Allah ampuni. Asalkan taubat nasuha Allah hapus, asalkan taubat nasuha Allah hindarkan dari siksa api neraka, asalkan dia taubatan nasuha. Natifa Family, apa ada doa khusus menghindari diri kita dari perbuatan maksiat? Jawabannya riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi yang mulia doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkan, teguhkan, mantapkan hati kami di atas agamamu dengan menjalankan ketaatan, menjauhi segala larangan. Itu doanya ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Barakallah. Gimana jika bersolawat dengan niat dan tujuan untuk mendapat harta di dunia, itu gimana? Tadi sudah dibahas ya, jawabannya boleh-boleh aja tapi terlalu murah. Ingat Allah berfirman Al-Baqarah ayat 200, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau kamu minta cuma sekedar dunia, nanti kamu di akhirat gak dapat apa-apa. Maka bersolawatlah selain minta dunia, minta syurganya Allah. Bersolawatlah selain minta mobil, minta kebaikan syurganya Allah. Bersolawatlah selain minta kemurahan Allah tentang perkara-perkara urusan dunia, rumah, mobil, tanah, handphone ataupun yang lainnya, tapi mintalah juga kepada Allah terkait tentang urusan-urusan akhirat. Tenang, istiqomah, bisa sholat khusyuk, bisa masuk surga, matinya husnul khatimah, anak cucu keturunannya sholih sholihah, minta yang baik-baik kayak gitu ya. Jangan cuma sekedar minta dunia aja, takut-takut nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Gimana cara mengatasi anak yang agak ndablek? Jawabannya Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas Salihin. Quran surah Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya dibaca terus, diamalkan, diajak, jangan pernah bosan ngajak anak dalam kebaikan. Kalau doa dari Mujiyatun, kalau doa sapu jagat dibaca sujud terakhir itu gimana? Ada berbeda di antara pendapat para ulama, ada yang cukup dalam hati saja. Ada yang juga sebagian mengatakan sebaiknya dibaca di luar daripada sholat, karena bacaan sholat khusus untuk bacaan sholat saja. Barakallahu fikum. Apakah boleh membaca Quran dari HP? Murti Wulandari, jawabannya boleh. Barakallahu fik. Dari Berlian Huram, apabila kita ingin melunasi hutang memakai uang dari sedekah subuh, apakah boleh? Jawabannya, apa yang diniatkan untuk sedekah subuh silahkan dialokasikan sedekah subuh. Kalau memang itu ditabung untuk melunasi hutang, tabung melunasi hutang, silahkan saya. Dari User 68, jika wanita menghantarkan jenazah sampai dikuburkan, ada dua pendapat ulama, sebaiknya wanita di rumah saja, takut-takut histeris. Ada sebagian yang berpendapat juga bahwasanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wal anfazuruha. Dulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang ziarahlah. Tujuannya untuk 3, mendoakan, mengingat kematian, dan bersiap diri untuk menjemput kematian terbaik. Kalau jamaah nanya ke saya, maka sebaiknya di rumah saja. Doakan dari rumah. Barakallahu fikum. Ustadz mau bertanya dari Ijal. Apakah jika kita mendoakan seseorang di dalam doa itu, apakah jika kita mendoakan seseorang dalam doa kita itu boleh? Boleh. Bahkan kata Nabi yang mulia, siapa seorang muslim mendoakan saudaranya yang lain, di atas kepalanya ada malaikat, walaka bimisal, walaka bimisal, walaka bimisal. Kau dapat sama seperti yang kau doakan, kau dapat sama seperti yang kau doakan, kau dapat sama seperti yang kau doakan. Jadi kalau kita mendoakan orang tanpa sepengetahuan dia, nanti malaikat mendoakan kita, dan itu doa lebih terjaga keikhlasannya. Karena kita doain orang, lebih terjaga keikhlasannya.
Mohon doa, udah tadi ya. Pertanyaan dari Iva, gimana hukumnya kalau saudara sekandung tidak akur gara-gara warisan? Istighfar banyak-banyak, bertobat-tobatan nasuha. Itulah memang cara pemutus silaturahim yang paling dahsyat. Caranya adalah tamak terhadap harta, salah satunya tamak terhadap warisan. Maka saya sarankan kepada teman-teman sahabat TikTok, YouTube, Instagram dan jamaah Masjid Fatimah Garung Wonosobo, terutama anak-anak muda atau siapapun, jangan pernah mengharapkan warisan. Hiduplah dengan kerja keras kita sendiri. Jangan ngarepin warisan. Kalau dapat ya jangan ditolak, itu mah rezeki. Tapi jangan hidup ngandelin warisan. Hidup kita tuh kerja keras dengan usaha sendiri. Ingat gak kata Nabi kemarin, apa masih ingat? Sesungguhnya kamu masuk ke dalam hutan, mengambil kayu bakar, dikumpulkan lalu dijual di pasar lebih baik daripada engkau meminta. Artinya lebih baik kerja keras sendiri daripada minta-minta. Jangan ngandelin warisan. Terhina hidup orang yang selalu mengandalkan warisan. Hidup mulia dengan kerja keras sendiri. Nanti kalau dapat warisan itu bonus. Apakah dosa kita tidak memberi orang tua uang alasan mau ditabung untuk mengumrohkan mereka? Jawabannya tidak berdosa dan diperbolehkan. Tapi kalau kita mau memberi kepada beliau juga diperbolehkan. Apakah kita wajib membayar hutang yang bunganya lebih besar daripada uang yang kita pinjam? Yang pertama, ya kalau Anda sudah terjatuh pada jerat-jerat yang kayak gitu, ya diselesaikan jamaah. Itu namanya riba. Kalau jamaah sudah terlanjur diselesaikan. Kalau belum, jangan ambil. Jangan ambil hutang, jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Apalagi pintu hutang itu adalah dekat dengan riba. Dan ingat selalu rumus kita, mampu beli belum mampu sabar. Sabar terus. Jangan terbiasa membuka pintu hutang. Mending makan di rumah pakai sambal, makan di rumah pakai tempe. Sebenarnya tuh hidup kita tuh murah. Yang bikin mahal tuh gengsi. Hidup kan murah, yang bikin mahal gengsi. Jamaah ini pasar Garung. Silakan jamaah pergi ke pasar Garung bawa uang 5.000. 3.000 jamaah belikan tempe. 2.000 jamaah belikan garam atau roiko atau bumbu penyedap sejenis gitu. Udah, jamaah pulang ke rumah, tempenya dimasak. Udah, kasih bumbu penyedap roiko atau apa gitu. Dah, punya beras, masak beras jadi nasi, lagi anget-anget dimakan. Masya Allah jemaah, itu nikmatnya bukan main. Jadi sebenarnya hidup ini murah, yang mahal gengsi. Yang pengen kita makannya bebek atau yang makannya kepiting atau makannya sesuatu hal yang pizza, bolognese, spaghetti bolognese atau apalah nama-nama Inggris atau nama-nama kayak gitu-gitu, burger atau gimana, itu kan kita. Padahal kita kalau pergi ke pasar Garung beli tempe 3.000, beli roiko 1.000, 1.000-nya lagi mungkin beli apa gitu, itu sangat cukup jemaah. Cuman kadang ya itu gengsi, faktor gengsi. Jadi begitu ya hadirin. Terakhir, hidup jangan mengandalkan warisan hidup. Oh ini ya. Makasih Mas Yan udah di caps lock. Teman saya orang miskin dari Cutecat. Teman saya orang miskin tidak sanggup puasa dan bayar fidyah. Hukumnya gimana? Allah maafkan. Ingat kata Nabi SAW, kalau kamu bisa bebasin budak. Ya Rasulullah nggak punya uang. Ya udah puasa 60 hari berturut-turut. 2 bulan puasa ya Rasulullah. Puasa 1 bulan aja batal. Ya udah kasih makan 60 orang fakir miskin. Kami nggak punya ya Rasulullah. Ya udah ini kami kasih 2 sak kurma kata Nabi. Ini bagikan kepada orang miskin di desamu. Kata dia, di desa saya nggak ada yang lebih miskin kecuali saya. Terus kata Nabi apa? Ya udah itu buat kamu. Jadi kalau emang miskin, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bayar fidyah, Allah maafkan. Tapi betulan miskin loh ya. Jangan ngakunya saya nggak bisa, tapi motornya PCX, NMAX, itu namanya kurang. Sama kayak ada orang, saya nggak bisa bayar sekolah, tapi datang ke sekolahnya naik mobil mewah. Waduh, ya ini kadang-kadang begitulah jemaah.
Jangan begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak sahabat atas tap-tap layarnya. Terima kasih banyak atas gift terbaiknya, kuotanya yang sudah direlakan untuk belajar bersama di live streaming di subuh ini. Semoga Allah membalas semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab. Makasih juga jamaah yang hadir di Masjid Fatimah Garung, Ibu Etna sekeluarga, Mas Andri sekeluarga, Mas Farhan, Valen, dan semua yang gak bisa saya sebut satu persatu sudah meluangkan waktu dari Cilacap sampai ke tempat ini. Semoga setiap roda berputar dari kendaraannya meninggikan derajat, menggugurkan dosa dan masukkan ke dalam surga firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Makasih atas semuanya. Buat jamaah yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.